Baik, kita buka acara technical meeting pada hari ini karena Ibu Dwi Anggreni sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat penanggung jawab LKS Wilker 2 bidang lomba Bilingual Secretary, yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana, Wakil Ketua Panitia Pelaksana, Dewan Juri Bidang Lomba Bilingual Secretary, serta Bapak Ibu pendamping peserta LKS yang berbahagia. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan nikmat sehat sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan bertemu secara virtual dalam kegiatan technical meeting LKS Wilker 2 bidang lomba Bilingual Secretary. Serta tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir secara virtual dalam kegiatan technical meeting pada hari ini. Dan juga kami menghaturkan terima kasih kepada Dewan Juri Bidang Lomba Bilingual Secretary yang telah berkenan hadir juga, yaitu Ibu Diah Primuarini. Beliau adalah guru profesional di SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo, dan Ibu Nur Laili, beliau sekretaris profesional di PT POMI dan sekaligus sebagai asesor. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, kita mengikuti pengarang yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Anggraini SPD MPD. Beliau sebagai penanggung jawab LKS Wilker 2 bidang lomba Bilingual Secretary sekaligus menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 1 Probolinggo. Untuk itu kepada Ibu Dwi Anggraini SPD MPD dipersilakan. Monggo Bu Eni. Oke, terima kasih Bu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk guru pendamping bidang lomba bilingual sekretaris. Di sini sudah ada 23 partisipan. Alhamdulillah Bu Dia sehat selalu. Kemudian Bu Leli selaku juri di bidang lomba bilingual sekretaris ini, dan Bapak Ibu, semoga ke depan ketika kita melaksanakan kegiatan LKS besok di SMK Negeri 1 Probolinggo, untuk teknisnya nanti akan disampaikan oleh panitia. Yang terpenting adalah kita tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian kita tetap menjaga kondisi sehat anak-anak dan Bapak Ibu pendamping. Kemudian nanti apabila ada yang kurang jelas pada saat kegiatan TM ini, monggo kita bahas pada kegiatan kali ini supaya nanti pada kegiatan pelaksanaan, kebetulan besok di hari Rabu insya Allah kami akan ada pertemuan tatap muka kembali atau technical meeting dengan seluruh panitia penjab lomba LKS di Wilker 2 ini. Jika ada hal yang harus kami sampaikan kepada panitia Wilker, nanti kami akan sampaikan berdasarkan pertemuan TM pada pagi hari ini. Dan nanti diharapkan Bapak Ibu sebelum berangkat ke lokasi lomba, kami sudah menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan prokes, karena kami juga harus menjaga Bapak Ibu semuanya termasuk peserta didik yang berlomba. Mohon untuk Bapak Ibu sebelum berangkat ke tempat lomba
ke SMK Negeri 1 karena memang ada keharusan untuk rapid. Mohon untuk rapidnya bukan yang rapid biasa, karena kondisinya juga untuk kalau rapid biasa ini hanya bertahan berapa jam, hanya 4 jam yang kami dapatkan informasi juga. Dan mohon mungkin nanti dari pihak sekolah melakukan rapid antigen. Jadi kita ambil tengah-tengahnya supaya anak-anak datang ke Probolinggo, khususnya ke SMK 1 ini dalam kondisi sehat termasuk Bapak Ibu pendamping, dan nanti pulang pun insya Allah kami akan usahakan untuk Bapak Ibu, kami masih komunikasi dengan pihak Dinkes dan Satgas khususnya di Puskesmas tempat sekolah kami, kalau diizinkan nanti kami mohon untuk bisa dibantu terkait nanti kalau pulang bisa rapid antigen juga. Ini kami masih mengusahakan. Kalaupun bisa nanti insya Allah menjadi kepedulian kami untuk anak-anak pulang, Bapak Ibu pulang juga dalam kondisi sehat. Kemudian untuk teknis di lapangan, Bapak Ibu nanti akan disampaikan oleh panitia, oleh Pak Bun, apa saja yang harus disiapkan dari pihak sekolah, dan di sekolah kami selaku penjak kami sudah menyiapkan segala sesuatunya. Nanti ada yang sifatnya juga akan dibawa sendiri oleh peserta supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kalau ada yang berkenan untuk penginapan, monggo nanti bisa berkoordinasi dengan tim panitia yang ada di SMK 1 ini, disampaikan saja dan kita mencari lokasi yang terdekat dengan sekolah supaya tidak terlalu banyak transportasi atau menggunakan kendaraan umum. Kita mencoba untuk menghindari penggunaan kendaraan umum agar Bapak Ibu dari hotel ke sekolah, dari sekolah ke hotel juga bisa kami bantu untuk transportasi. Kalau hotelnya agak beda-beda dan jauh, ini kan juga agak ini juga kasihan juga kalau harus menggunakan transport umum. Kemudian Bapak Ibu nanti pada saat kegiatan di awal, karena tidak ada pembukaan seperti biasanya terakhir kemarin di Jember, opening seremonial, ini nanti diserahkan kepada masing-masing penjab di sekolahnya masing-masing, dan insya Allah di Biliungar Sekretaris kita akan melaksanakan pembukaan yang meskipun sifatnya adalah apel pagi untuk memberikan beberapa informasi dari pihak juri maupun dari pihak panitia agar semuanya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian untuk Bapak Ibu pendamping nanti akan kami pisahkan dan sudah kami siapkan ruang agar tidak berkomunikasi secara langsung pada saat kegiatan lomba sedang berlangsung, dan nanti Bapak Ibu bisa mersani putra-putrinya di ruang khusus dengan menggunakan screen yang sudah kami siapkan juga, sehingga Bapak Ibu bisa memantau kondisi siswanya di ruangan yang juga berbeda. Dan untuk Bapak Ibu mohon untuk protokol kesehatan pribadi juga dibawa dari sekolahnya masing-masing, meskipun kami sudah menyiapkan protokol kesehatan juga sudah kami siapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan kami harap Bapak Ibu dari sekolah juga membawa sebagai bentuk antisipasi, karena tidak 24 jam Bapak Ibu ada di SMK Negeri 1 dan Bapak Ibu juga harus mengganti protokol kesehatannya, mesti baik itu masker itu kan harus diganti juga tiap 4 jam. Di tempat lomba sudah kami siapkan juga, tapi kalau di luar tempat lomba Bapak Ibu juga harus tetap menyiapkan. Dan nanti akan ada petugas dari Dinkes atau dari Puskesmas, insya Allah akan kami minta untuk tetap standby di sekolah supaya jika ada hal yang tidak nyaman nanti bisa langsung kita
tindak lanjuti, dan itu adalah bentuk safety kita juga bersama supaya kegiatan ini meskipun dilakukan secara offline tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Nanti pada saat upacara pun anak-anak kami beri seragam yang sama, jadi nanti dari kami Bapak Ibu ada seragam khusus untuk anak-anak. Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan kontribusi karena kami juga akan menyiapkan dari sekolah, terutama untuk acara pembukaan, tapi untuk presentasi monggo dress code-nya bisa membawa sendiri, dan nanti ada beberapa peralatan yang harus dibawa juga dari pihak sekolah supaya jika ada yang tidak nyaman nanti bisa ditanyakan kepada pihak panitia. Mungkin itu saja sebagai kata pembuka, dan monggo TM ini dijadikan tempat diskusi dari semua para pendamping kepada dengan panitia dan juga tim juri. Tim juri tadi sudah dikenalkan oleh Bu Neni dari IPMOMI dan SMK 1 Sidoarjo. SMK 2. Nanti kenapa Bu? SMK 2 Buduran Sidoarjo. Oh iya, SMK 2 Buduran Sidoarjo, ngapunten. Nanti jika ada yang kurang pas, monggo disampaikan kepada beliau juga dan ditanyakan sampai detail sehingga nanti pada saat pelaksanaan tidak ada miskomunikasi dan semuanya sesuai dengan kesepakatan pada saat TM hari ini. Nanti pada saat tanggal mainnya pagi sebelum kegiatan perlombaan dimulai, kita nanti akan melaksanakan apel pagi dan nanti Bapak Ibu pendamping bisa terpisah atau anak-anak juga kita pisahkan di ruang khusus nanti juga supaya anak-anak juga steril juga. Pun demikian di setiap pergantian lomba anak-anak juga bisa steril juga sehingga Bapak Ibu pendamping nanti hanya bisa melihat lewat screen yang sudah kami siapkan di ruang tertentu. Itu saja dari saya sebagai pembuka kegiatan pada pagi hari ini. Salam sehat, selalu bahagia, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni atas pengarahan yang sudah disampaikan. Kita sebagai kru panitia pelaksana mengupayakan agar kegiatan lomba LKS Bilingual Secretary tahun ini dapat terwujud kegiatan lomba yang berkualitas, kompetitif, dan sportif sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh Bu Eni tadi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian secara umum tentang pelaksanaan lomba Bilingual Secretary yang akan disampaikan oleh Pak Gunaning Garjito, dan nanti langsung dilanjutkan dengan penyampaian secara teknis tentang pelaksanaan lomba yang akan disampaikan oleh Dewan Juri. Monggo Pak Gunaning untuk menyampaikan penjabaran secara umum tentang pelaksanaan lomba Bilingual Secretary. Silakan Pak Gun. Ya, terima kasih Bu Neni dan selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan kita berharap, kita berdoa semoga kita diberi kesehatan, tidak kurang suatu apa sampai dengan pelaksanaan sampai dengan nanti, terutama juga anak-anak kita sendiri dan Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk pelaksanaan lomba di Bilingual Secretary ini,
sesuai dengan jadwal kita agendakan mulai dengan tanggal 8 sampai dengan tanggal 10. Tetapi mengingat tanggal 10 itu biasanya sudah pengumuman, maka kita akan start mulai tanggal 7. Jadi tanggal 7 itu Bapak Ibu nanti adalah penyerahan alat. Saya share materinya sebentar, nggih. Ya, Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar Pak, masih cukup jelas nggih? Nggih, masih jelas. Nggih, Bapak Ibu, secara umum saat saya sampaikan kegiatan pada Lomba Wilker 2 Bilingual Sekretari ini, yang pertama adalah Bapak Ibu peserta dan juga pendamping itu kita melakukan registrasi dan juga undian nomor serta penyerahan alat itu tanggal 7. Jadi tanggal 7 Maret pukul 8 sampai dengan pukul 14 kita tunggu di ruang lab OTKP yang bawah. Ya, nanti bisa diarahkan ke sana. Ini kita registrasi, pengundian nomor dan penyerahan alat. Oke. Saya ulangi Bapak Ibu bahwa kita memulai rangkaian kegiatannya mulai tanggal 7. Jadi hari Ahad, hari Minggu ya. Itu kita mulai dengan registrasi, pengundian nomor dan penyerahan alat. Ya. Kenapa tanggal 7? Karena untuk Bisa pelaksanaan lomba, mengetik kecepatan atau speed typing itu kita menggunakan typing master. Nah, Bapak Ibu untuk peralatan laptop, printer itu Bapak Ibu mohon atau peserta membawa sendiri dari sekolah masing-masing. Sehingga laptop dan printer itu yang akan kita install nanti untuk typing masternya. Sehingga kita butuh untuk men-setting itu sehari sebelumnya. Oke. Jadi saya ulangi, sehari sebelumnya nanti registrasi dan penyerahan alat sekaligus dengan pengundian nomor. Oke. Kemudian setelah itu LKS atau lomba, rangkaian lomba dimulai tanggal 8 dan 9 Maret, mulai pukul 8. Ya, mulai pukul 8. Nah, tetapi khusus untuk hari pertama, tanggal 8 Maret, itu Bu Eni tadi meminta ada seremonial sederhana. Tidak usah terlalu lama, mungkin ya, setengah jam aja sudah cukup. Jadi tanggal 8 itu dimulai pukul 7.30. Ya, untuk seremonial secara sederhana nanti untuk bidang lomba sekretaris ini. Ya. Kemudian setelah itu lomba ya dimulai, diperkirakan jam 8, semoga pas tepat jam 8 rangkaian kegiatan tersebut sampai dengan hari kedua. Oke. Untuk materi ataupun untuk tugas ataupun untuk lomba mungkin nanti bisa dibahas oleh Ibu Diah dan Ibu Lili. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui, sekali lagi saya sampaikan bahwa tadi dari panitia memohon juga bahwa untuk peserta dan pendamping
dari kota masing-masing mohon untuk melakukan tes rapid antigen terlebih dahulu. Sekali lagi Bapak Ibu mohon menyertakan hasil tes rapid antigen dari kota masing-masing. Sehingga hasil tes rapid antigen tadi akan diserahkan kepada panitia pada waktu penyerahan alat tanggal 7. Jadi tanggal 7 selain menyerahkan alat, laptop, printer, dan modem, flash disk, dan juga beberapa peralatan atau perlengkapan lain, Bapak Ibu juga membawa untuk hasil tes rapid antigen, baik itu peserta maupun pendamping. Nah, lalu yang selanjutnya perlengkapan yang dibawa oleh peserta ini laptop, ya. Bapak Ibu silakan menyediakan atau membawa laptop dan printer yang sudah terinstall driver masing-masing driver printer ke laptop tersebut, dan sekaligus juga memastikan keberlangsungannya atau siap digunakan. Kemudian juga beberapa perlengkapan lain, misal ini ada flash disk, perforator, kemudian kalender meja, stapler, ya, kemudian modem USB untuk cadangan saja, modem USB. Kalau untuk akses internet nanti kita sudah sediakan, tetapi ya kita hanya berjaga-jaga saja. Mungkin Bapak Ibu silakan membawa untuk modem USB tersendiri. Ya, kemudian perlengkapan lain misalkan gunting, lem, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perlengkapan atau yang disediakan, perlengkapan atau peralatan yang disediakan oleh panitia, antara lain kita sediakan untuk koneksi internet, lalu ada LCD proyektor, ada bagi surat, kemudian iPhone untuk praktek telepon, kertas, amplop, kemudian kertas berwarna, map, Snellhector, ya, lembar disposisi surat, dan LPPT. Ya, saya ulangi, untuk perlengkapan ataupun peralatan yang disediakan oleh panitia, ada koneksi internet, LCD proyektor, ya, bagi surat, iPhone, ya, untuk praktek komunikasi telepon, kemudian kertas A4, kemudian amplop, kertas berwarna, kemudian ada map Snellhector, lalu ada lembar disposisi surat, lalu ada LPPT. Ya. Kemudian juga kita sediakan nanti sound system dan juga ruangan praktek untuk penerimaan tamu. Ya. Ruangan praktek untuk penerimaan tamu. Ya. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti disambung oleh Bu Diah atau Bu Leli, monggo, terkait dengan teknis lombanya. Saya kembalikan Bu Neni, monggo Bu Neni. Oke, terima kasih Pak Gunaning atas penjabaran secara umum tentang pelaksanaan lomba, dan dilanjutkan dengan penjabaran secara teknis kegiatan lomba yang akan disampaikan oleh Dewan Juri. Sebelum Dewan Juri menyampaikan, perlu saya informasikan kembali profil beliau agar Bapak Ibu pendamping dapat lebih familiar dengan beliau berdua. Yang pertama yaitu Ibu Dr. Anda Dia Primuarini MM. Beliau adalah guru profesional di SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo, dan beliau juga sebagai asesor. Kemudian Dewan Juri yang kedua ada Ibu Nur Laili. Beliau adalah sekretaris profesional di PT POMI Probolinggo, dan beliau juga sebagai asesor. Itulah profil kedua Dewan Juri kita, dan dipersilakan Ibu Diah dan Ibu Leli untuk menyampaikan penjelasan secara teknis tentang kegiatan lomba bilingual sekretari. Silakan Ibu.
Bisa Bu Diah atau Bu Laili, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Diah. Ya, Oh, Bu nggih. Diah. Bu Diah atau Bu Leli, monggo. Ya. Saya kira Bu Laili ada, belum datang ya Pak ya Bu Laili. Sampun Bu, sampun. Laili, Bu Leli ada. sampun. Ya. Ya monggo Eh, siapa yang menyampaikan duluan? Atau Bu Laili atau saya ya? Mungkin Bu Diah dulu sambil menunggu Bu Laili kesiapan Oke. menyampaikan materinya, Ibu, monggo. Oke. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Probolinggo, yang terhormat Bapak Ibu Panitia LKS Wilker 2, serta Bapak Ibu Pembimbing LKS di Wilker 2. Selamat berjumpa. Semoga dalam perjumpaan kali ini kita selalu sehat walafiat Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Diah Primuarini, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Neni tadi. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo. Bapak Ibu sekalian, saya pernah menjadi juri di Wilker 2 juga, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu. Jadi ini saya mengulang kembali. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah ada yang kenal saya. Selamat bertemu kembali ya Bapak Ibu ya. Ya, semangat ya Bapak Ibu ya untuk lomba atau LKS pada kali ini. Dalam situasi pandemi seperti ini kita tetap semangat. Ya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gunaning tadi, Bapak Gunaning sudah menyampaikan banyak sekali tentang apa saja yang harus kita laksanakan pada saat LKS nanti, sebelum dan pada saat pelaksanaan nanti. Ya, saya menambahkan untuk teknis pelaksanaannya. Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Gunaning tadi bahwa LKS Wilker 2 dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 10 Maret. Akan tetapi apabila dirasakan sudah cukup pada tanggal 8 dan 9, berarti kita melaksanakan LKS itu cukup 2 hari saja. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan tadi, untuk kegiatannya, untuk tanggal 7 Bapak Ibu sudah datang ke SMK 1 Probolinggo beserta dengan siswa ya. Kemudian menyampaikan atau menyerahkan alat-alat dan perlengkapan yang lain. Ya. Itu hari pertama. Di sini juri belum bertugas. Juri bertugas pada saat pelaksanaan lomba, yaitu pada hari tanggal berapa tadi? Tanggal 8 dan 9, Bapak Ibu ya. Okay. Untuk teknis pelaksanaan ini, Bapak Ibu mungkin sudah menerima materi lomba dan kisi-kisi ya. Ini baik kita bahas untuk materi lombanya. Di sini nanti pada hari pertama, untuk materi lomba yang kita laksanakan adalah mengetik naskah ya dengan typing master, ya. Kemudian penanganan telepon, kemudian membuat surat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian menangani kas kecil dan membuat agenda kegiatan pimpinan, kemudian membuat agenda perjalanan dinas. Di sini ada kegiatan mencari informasi lewat internet. Kemudian materi selanjutnya adalah mengelola dokumen dan mengelola arsip. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun materi presentasi
ya. Untuk waktunya sudah disampaikan di petunjuk yang sudah Bapak Ibu terima ya. Jadi pada hari pertama itu kita tambahkan membuat materi untuk presentasi yang akan disampaikan keesokan harinya. Ya. Jadi materi dalam untuk presentasi itu dibuat pada hari pertama pada jam terakhir setelah melaksanakan soal-soal yang saya sebutkan tadi. Itu yang hari pertama. Ya. Hari kedua materinya adalah atau soalnya adalah mengatur pertemuan, kemudian menerima tamu dan presentasi. Ya. Baik Bapak Ibu, itu pembagian soal atau tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anak dalam 2 hari. Yang jelas dalam penilaian tentu saja diutamakan kerapian, kecepatan, dan juga ketepatan pada saat menyampaikan jawabannya. Ya. Jadi 3 hal itu yang sangat kami utamakan. Jadi maksudnya kerapian itu pekerjaannya benar tapi tidak rapi misalnya ya. Atau pada saat bekerja mejanya acak-acakan misalnya, atau sampah berserakan kemana-mana, itu pun juga merupakan salah satu penilaian dari kami. Jadi kerapian, ya selain ketepatan pada saat menjawab soal, ada kriteria-kriterianya, misalnya dalam menerima tamu apa yang harus diperhatikan, ya ada beberapa unsur, ya yaitu merupakan ketepatan di dalam penilaian. Ya. Jadi itu yang kami harapkan untuk peserta. Juga kami harapkan peserta mematuhi tata tertib selama pelaksanaan lomba. Di antaranya misalnya tidak boleh membawa HP ya ke dalam ruangan. Jadi untuk connecting internet cukup dari modem dan dari WiFi. Ya. Kemudian untuk selanjutnya. Ya, pada saat materi lomba telepon, nanti juri akan menelpon peserta, ya, di mana peserta sudah ada pesawat telepon di mejanya masing-masing, ya. Jadi pada saat mengerjakan semua tugas itu, anak-anak akan ditelepon oleh juri dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Oh ya, untuk judul lomba kita adalah bilingual sekretaris, ya Bapak Ibu ya. Jadi monggo kalau misalnya putra-putrinya ada yang menghendaki bahasa Indonesia silakan, dalam bahasa Inggris juga silakan. Akan tetapi kemarin kita sudah sepakat bahwa kalau dalam bahasa Inggris nanti ada nilai plusnya, ya. Nilai plusnya. Jadi memang diharapkan bilingual sekretaris ini memang boleh ya 2 bahasa ya. Tetapi nanti kalau menyampaikan telepon, menerima tamu, dan juga presentasi, kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris, maka ada nilai plusnya. Ya. Jadi dikatakan bilingual sekretaris itu karena dalam soal-soal juga misalnya membuat surat juga dalam bahasa Inggris, ada surat bahasa Indonesia. Ya. Itu untuk pelaksanaan bagaimana cara kami nanti juri menilai peserta lomba, ya. Jadi ditekankan pada kerapian, ketepatan, dan kecepatan juga. Ya. Jadi nanti anak-anak yang menyelesaikan tugasnya lebih cepat dari yang lain juga akan berikan poin tersendiri. Ya. Jadi ada poin-poin yang merupakan nilai plus bagi anak-anak, misalnya bahasa Inggris, kecepatan, dan sebagainya. Kecepatan dalam penyelesaian tugas. Nah, itu juga kami berikan poin tersendiri sehingga kami harapkan nanti pemenang dari lomba ini, lomba Wilker 2 ini, yang merupakan perwakilan untuk LKS Provinsi Jawa Timur adalah anak-anak atau siswa yang betul-betul kompeten, ya, betul kompeten tidak hanya dari segi materi saja, tetapi juga memenuhi syarat semuanya, ya. Pekerjaannya rapi, juga cepat, ya. Meskipun di situ
Oh ya, jadi ketepatan dalam memberi jawaban itu juga penting, tapi juga ada tambahan-tambahan yang seperti saya sebutkan tadi, kecepatan dan kerapian. Yeah. Jadi mohon betul-betul rapi pekerjaannya, ya, sehingga juri bisa memberikan nilai plus. Jadi meskipun sama-sama benar, tapi kalau misalnya arsipnya ya, filingnya itu rapi, misalnya membuat guide, membuat tabnya, kemudian ya penataannya rapi, itu merupakan nilai plus bagi anak-anak sekalian. Juga misalnya membuat BKM, BKK. Tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa untuk form BKM dan BKK ini anak-anak menyiapkan sendiri. Maksudnya menyiapkan sendiri itu anak-anak membuat langsung di komputernya. Jadi bukan membawa dari rumah, ya, tetapi membuat sendiri pada laptopnya, ya. Sebetulnya ini kalau LPT memang disiapkan, kalau lembar disposisi ini pengalaman yang lalu itu anak-anak juga membuat sendiri. Tapi untuk kali ini panitia sudah menyiapkan lembar disposisi, ya monggo ya. Tapi pengalaman di Jawa Timur anak-anak untuk membuat disposisi itu juga langsung dikerjakan di laptopnya masing-masing. Yeah. Jadi sekalipun nanti disiapkan oleh panitia untuk lembar disposisinya, tetapi nanti apabila sudah terpilih 3 pemenang LKS, nanti yang maju ke Jawa Timur kalau tidak salah 3 ya. Jika tidak seperti tahun kemarin 5, tahun ini sepertinya hanya 3. Jadi di situ nanti anak-anak tetap harus bisa membuat lembar disposisi sendiri. Otomatis untuk kolom-kolom ya itu anak-anak harus paham ya, termasuk buku agenda, surat masuk, surat keluar ya, kemudian apa namanya itu daftar klasifikasi, anak-anak harus betul-betul paham di dalam membuat kolom-kolomnya tersebut ya. Yang lebih lengkap adalah yang lebih baik nilainya. Memang untuk kolom-kolom tersebut banyak variasi, tetapi apabila lebih lengkap itu yang lebih baik dan ada nilai plusnya. Bapak Ibu sekalian, untuk BKK dan BKM itu nanti anak-anak membuat sendiri formnya di laptopnya. Jadi setelah itu harus di-file berdasarkan ketentuan dalam soal, apakah dengan sistem tanggal, apakah dengan sistem yang lain ya, sistem subjek dan sebagainya ya. Jadi BKK dan BKM juga di file ya. Selain arsip-arsip surat masuk dan surat keluar. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu penjelasan secara teknis, secara singkat. Mungkin ada tambahan dari Bu Lili, monggo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil Bu Lili. Kecil. Gimana ya Bu ya? Bentar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kecil ya Bu? Sudah jelas. Iya, sebentar Bu. Untuk kesekian kali ya Bapak Ibu kita mengadakan seleksi LKS Wilker 2 Provinsi Jawa Timur dalam bidang lomba bilingual. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru, Pembina, Ibu Dwi Anggraini, juga pembina sebagai pembina, Bapak Anton, Bapak Gunani, Bu Neni, dan para peserta guru pendamping seleksi LKS Lomba Bilingual, juga Ibu Budia ya sebagai juri. Lomba kali ini sangat berbeda ya tentunya dengan tahun yang lalu, bahwa karena pandemi masih berlangsung hingga saat ini, sehingga aktivitas yang dilakukan harus memenuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tadi sudah dijelaskan panjang sekali sama panitia juga Ibu ya. Mohon maaf tadi saya terlambat karena ada acara di tempat kami yaitu ikut training. Jadi ini sambil training juga sambil memberikan arahan kepada para peserta lomba pada pendampingnya.
Untuk masalah ini Bu ya, untuk masalah komputer sistem 10 jari, itu nanti laptop sudah dibawa sendiri dan sudah tersetup dengan typing master. Tentunya nilainya akan beberapa variasi di sini ya, misalnya sikapnya harus misalnya agronomis dalam bekerjanya, tepat sistem tepat dan cepat ya dalam 10 jari nanti, juga waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk masalah telepon, mohon maaf untuk telepon itu nanti ketika menerima telepon, saya yang akan menelpon atau Budia yang akan menelpon, juri. Dan nanti anak-anak yang menerima teleponnya, ketika menerima telepon, tangan kiri, tangan kanan langsung menulis pesan. Jadi ketika selesai juga pesan dituliskan. Mungkin hanya diberi waktu mungkin 2 menit gitu ya untuk menyelesaikan apa yang belum ditulis gitu. Jadi kita di dunia kerja juga begitu Bapak Ibu. Jadi ketika angkat telepon langsung LPT-nya jalan. Diletakkan hanya ditunggu waktu beberapa menit untuk melengkapinya dan selesai gitu ya. Untuk masalah telepon. Untuk masalah telepon nanti kita dering kedua nih. Dering kedua telepon baru diangkat. Untuk telepon nanti bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris silakan, tidak apa-apa. Karena ini bilingual, seperti yang Ibu Dia katakan tadi, kita sepakat bahwa bahasa Inggris yang digunakan nanti ada poin tersendiri dalam penilaiannya. Untuk masalah koresponden, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sesuai sama soal ya Bapak Ibu, di sini sudah jelas, kita pakai Microsoft Word, biasanya kita pakai Time New Romans dengan font 12, itu yang biasa kita lakukan di kantor. Dan nanti untuk suratnya itu dicetak dan dimasukkan ke amplop. Surat dikirim juga melalui email, seperti yang ada di sini, kriteria unjuk kerja ini, surat dikirim melalui email ke alamat tujuan. Ke saya, misalnya jurinya, gitu, atau ke Budia, untuk suratnya. Untuk kas kecil, sudah Ibu Dia tadi jelaskan, apa-apa yang perlu Ibu siapkan. Untuk menyusun agenda perjalanan dinas pimpinan, sudah ya, itu sudah jelas. Jadi ada agenda perjalanan dinas pimpinan, sebagai itinerary-nya, ada juga agenda misalnya perjalanan pimpinan selama 1 minggu. Di sini ada menerima tamu Bapak Ibu. Nanti untuk menerima tamu bisa dibantu oleh temannya. Silakan bisa saling koordinasi mungkin nanti sama teman sama lomba. Ketika menerima tamu, siapa yang sebagai tamunya, kita juri yang akan menilai. Nanti untuk menerima tamu juga seperti presentasi, jadi ada yang sudah disiapkan panitia, ada beberapa judul ya, di situ menerima tamu tentang apa gitu ya, misalnya tentang penawaran barang atau tentang penolakan barang atau bagaimana nanti itu nanti diambil salah satu oleh siswa dan langsung praktek gitu. Seperti tahun lalu juga begitu Bapak Ibu. Tapi ini yang jelas tetap related ke sekretari. Terus untuk masalah presentasi silakan bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tadi sudah dijelaskan mungkin untuk slide-nya bisa dilakukan di hari pertama. Kita ngambil dulu, kita kayak undian ya, apa misalnya tentang apa begitu, terus nanti dibuat slide-nya di hari pertama. Setelah selesai di flash disk-nya bisa diserahkan ke panitia. Hari kedua siswa tampil, bisa memakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di dalam presentasi nanti ada pertanyaan dari juri, 1 pertanyaan dari juri, bisa dari Budia atau saya. Yang kedua dari peserta LKS, bisa menanyakan ketika temannya tampil. Mungkin ada 2 pertanyaan Bapak Ibu, jadi ada 3 pertanyaan nantinya.
Yang ke ini sebelum Bapak Ibu ada pertanyaan ya, ini apakah Bapak Ibu sudah menerima ini ya, mohon maaf, tentang TM LKS Wilker 2. Apakah sudah menerima Bapak Ibu? Tadi sudah nggih, Bu Neni? Halo? Nggih, Bu Lili? Tadi sudah disampaikan Bu untuk masalah technical meeting yang tentang apa namanya, mulainya jam berapa, nanti tata tertib lomba sampun Bu nggih? Untuk tata tertib lomba tadi Pak Gunani belum menyampaikan Ibu. Mungkin saya sampaikan Bu nggih. Nggih, monggo. Oke. Jadi kemarin kita ada TM LKS Wilker 2, sudah kita kesepakatan ya, bahwa sesuai ketentuan dari Panitia Wilker 2 Jatim, peserta, pembimbing, dan penyerta lain dari LKS luar kota Probolinggo wajib melampirkan surat rapid antigen. Demikian juga dengan juri. Saya dan Budia juga akan di antigen sebelum memasuki ruangan. Tanggal 7 Maret pukul 8 dan pukul 2 itu registrasi, tadi sudah disampaikan sepertinya. Terus LKS akan dimulai tanggal 8 dan 9 Maret dari jam 8 hingga selesai. Untuk soal kas kecil, BKK dan BKM tidak disediakan, sudah disampaikan Budia tadi nggih. Soal speed typing menggunakan typing master sudah. Untuk perlengkapan dibawa peserta, laptop, printer, ini sudah disampaikan juga. Perlengkapan yang disediakan panitia seperti koneksi internet, LCD proyektor, lembar di posisi surat, LPPT, earphone, kertas, amplop bagi surat sudah disiapkan oleh penyelenggara. HP dan komunikasi mohon maaf tidak bisa masuk dalam ruangan selama lomba berlangsung. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat. Tata tertib lomba bilingual sekretari, tim juri menyampaikan tata tertib dan peraturan yang harus dipatuhi oleh peserta LKS. Peserta peraturannya seperti ini Bapak Ibu ya. Sebelum ujian dimulai, peserta ujian diberikan waktu 10 menit untuk ke toilet, ada keperluan lain mungkin. Ketika nanti setelah itu baru memasuki ruangan. Bila mana dalam hal pengerjaannya, mohon maaf, mungkin ada yang ingin ke toilet lagi atau ada sesuatu hal yang dia harus keluar, itu maka tidak akan mendapatkan perpanjangan waktu ujian. Peserta yang terlambat hadir tidak mendapatkan perpanjangan waktu baik dalam pelaksanaan ujian. Persyaratan keamanan, persyaratan mengikuti ujian LKS bilingual sekretari, peserta wajib mengenakan pakaian resmi seperti pakaian kerja, mungkin blazer, ataukah hem-hem, mungkin batik seperti itu Bu ya, boleh, monggo. Peserta dilarang membawa alat tulis, alat bantu lainnya seperti flash disk, kalkulator, atau eksternal hard disk. Peserta dilarang membuat salinan atau kopian dari materi yang disajikan. Peserta melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 selama mengikuti proses lomba. Nah, ini begini Bapak Ibu, nanti ketika presentasi, anak-anak kan maju nggih. Bagaimana enaknya, apakah pakai face shield ataukah pakai masker tetap, ataukah masker dibuka ketika berbicara, ketika presentasi, setelah itu ditutup kembali. Monggo silakan bisa didiskusikan tentang ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Bu Neni, monggo saya serahkan ke Bu Neni. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Bapak Ibu tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan
Semoga acaranya nanti berlangsung dengan baik, karena persiapan yang sudah kita siapkan matang, bila mana kita nggak ingin ya sampai sakit, nggak bisa maju ke lomba, Bapak Ibu. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Bisa melalui kolom chat atau dengan raise hand. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah deal semua dengan penjelasan dari Dewan Juri, Bu Dia dan Bu Lili tadi? Suara saya bisa didengar nggih, Bu? Nggih. Nggih, bisa. Ini seperti ada acara ya, Bu ya, suaranya. Sepertinya Bapak Ibu sudah jelas semua ini Bu Lili, Bu Dia. Oh, alhamdulillah. Oh, ini monggo Bu Aziza disampaikan pertanyaannya. Bu Aziza Alfianisa, silakan. Oke, saya mau bertanya Bapak Ibu, untuk jadwal kegiatan itu apa di-share atau nanti pada saat hari H di sana untuk jadwal kegiatan. Jadi setiap materi atau setiap yang dilombakan itu apa ada waktunya sudah dibuatkan oleh panitia atau tidak ada, seperti itu yang saya tanyakan. Oke, terima kasih Bu Aziza. Mungkin bisa langsung direspon oleh Bu Lili atau Bu Dia. Mungkin saya bisa menjawabnya ya Bu ya. Untuk jadwal kegiatan itu maksudnya materi lomba itu ya Bu ya? Atau pada saat pelaksanaan kegiatan itu apakah waktunya itu bagaimana atau sudah ditentukan oleh juri atau kan gitu ya yang dimaksud pertanyaannya ya Bu ya? Iya. Kalau untuk pelaksanaan lomba ya, pada mengerjakan soal itu peserta dipersilakan mengerjakan yang dirasa mudah terlebih dahulu atau serah mengerjakan yang mana, yang penting pada hari pertama itu menyelesaikan materi seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Seperti ini, membuat surat, menangani kas kecil, ini hari pertama ya, membuat agenda kegiatan pimpinan, buat agenda perjalanan dinas, mengolah dokumen. Nah itu untuk materi hari pertama dikerjakan oleh anak-anak mulai start jam 8 sampai selesai, dan di sela-sela mengerjakan pekerjaan itu nanti ada telepon dari juri. Oh ya, untuk mengetik naskah ini awal sendiri. Jadi sebelum melaksanakan materi yang lain atau soal yang lain, untuk mengetik naskah dengan kecepatan pakai typing master itu dilaksanakan pertama atau pada saat jam pertama. Setelah itu anak-anak bebas mengerjakan pekerjaan yang mana sesuai dengan ya yang diinginkan yang mana dulu. Demikian Bu kalau untuk pengaturan jadwalnya. Tapi untuk pengaturan jam itu Bapak Ibu bisa print sendiri. Jadi maksudnya untuk melihat panduannya Bapak Ibu bisa ngeprint dari apa yang disampaikan oleh panitia. Yaitu yang
bisa saya sampaikan. tambahkan, nggih, Ibu. Nggih. Jadi saya menambahkan dari penjelasan Bu Dia tadi bahwa untuk jadwal kegiatan per hari nanti akan kita share di grup WA. Mungkin nanti Bapak Ibu pendamping bisa langsung download jadwal di grup WA tersebut dan sudah kita siapkan list daftar jadwal kegiatan per hari, berikut juga isian kegiatan-kegiatan dalam hari-hari tersebut. Begitu Ibu Aziza. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Ibu pendamping, Bapak Ibu pendamping. Monggo. Kita ya. Ya, Bu Upita, monggo Ibu. Monggo Bu Upita. disampaikan bahwa Suaranya enggak? Suaranya kurang jelas Ibu. Halo, jelas? Nggih, sip. Monggo dilanjut. Oke. Tadi kan dijelaskan untuk materi soal penerimaan tamu itu kan pilih atau yang mendapatkan giliran itu meminta tolong atau meminta bantuan kepada peserta lain. Itu teknisnya seperti apa? Berarti apakah peserta itu memilih sendiri teman dari peserta lain atau juri yang menentukan? Gitu aja, Bu. Terima kasih Ibu atas pertanyaan disampaikan. Monggo Bu Dia atau Bu Lili langsung direspon. Ya Bu, Bu Pita, ya Bu Dia. Nggih, monggo Bu Lili. Saya jawab nih Bu ini. Ya, Ya, jadi Monggo, gini Bu Bu, Lili. untuk masalah menerima tamu itu bisa dibantu oleh peserta lain, silakan memilih Bu. Jadi bukan juri yang menentukan tapi siswa yang memilih. Siswa, peserta yang memilih temannya Bu. Monggo silakan. Tidak apa-apa. Tapi dengan catatan yang dipilih itu belum pernah dipilih orang lain. Nggih. Jadi bisa merata. Oh, Bu. nggih. Jadi bisa merata. Tidak double gitu Bu. Ya, tidak double. Jadi bisa merata. Nggih. Jadi silakan memilih, tapi kalau sudah dipilih jangan sampai tampil kembali biar untuk pemerataan juga. Nggih. Juga pada saat presentasi nanti diharapkan ada yang bertanya, nggih. Yang bertanya itu pun diharapkan merata juga, semua peserta diharapkan ada pertanyaan kepada peserta yang tampil. Jadi merata, diharapkan pemerataan. Nanti yang bertanya juga akan diberikan nilai plus daripada yang tidak bertanya sama sekali. Itu tambahan saya mungkin. Seperti itu Bu Upita. Ya, untuk tanya dimungkinkan memang sudah berpasangan atau seperti apa? Mungkin kan itu pengaruh dari jumlah pesertanya. Ini kan harus berarti genap kan? Apakah sudah seperti itu? Ya, kalau memang terpaksa seperti itu ya ada yang tampil 2 kali enggak apa-apa. Kalau memang terpaksa ya. Yang terpaksa sekali nanti ya enggak apa-apa ada yang tampil 2 kali atau bagaimana. Ya. Jadi sifatnya kondisional begitu Ibu Dia nggih, Bu Lili, pada saat mempartnerkan saat kegiatan menerima tamu. Jadi perlu saya tambahkan Bapak Ibu pendamping bahwa nanti Bapak Ibu pendamping juga semuanya aktif. Juga diberi kesempatan untuk melihat secara langsung kegiatan putra-putri panjenengan semua dalam slide. Nanti ada ruang khusus bagi Bapak Ibu guru pendamping sehingga bisa melaksanakan secara langsung kegiatan lomba yang dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu semua. Seperti itu. Bagaimana Bu Upita? Ya, Bu. Sudah jelas. Oke, terima kasih Bu Upita. Monggo silakan, masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru pendamping?
Apakah sudah clear semuanya? Mau tanya lagi boleh? Oh, begitu. Monggo, boleh. Monggo, Bu Upita. Untuk BKK dan BKM itu kan harus dipotong. Apakah dikenankan untuk membawa paper cutter atau apa? Jadi enggak pakai cutter gitu loh, pakai alat pemotong boleh apa tidak? Atau mungkin disediakan dari sekolah yang penyelenggara? Untuk BKN dan BKK juga disposisi mungkin ya, belum dipotong itu silakan bila dipotong menggunakan paper cutter atau gunting monggo, yang penting rapi ya. Ya itu aja, biasanya seperti itu Bu. Ada yang bawa cutter, ada yang bawa gunting, tapi kalau alat pemotong kertas sepertinya ya enggak pernah saya juga itu ya. Ada di kantor ya. Nanti antri kalau ada pemotong nanti antri ke satu meja aja ya. Jadi sebaiknya untuk memotong kertas dilaksanakan di meja masing-masing dengan peralatan masing-masing. Biasanya pakai paper cutter atau gunting. Sampun, apakah perlu tambah Bu Lili? Sampun? Iya, cekap Bu. Jadi pakai paper cutter atau gunting sudah cukup dan peserta dapat dilakukan di meja masing-masing. Jadi tidak seliwer-seliwer gitu. Itu juga mengganggu peserta yang lain. Bisa dilakukan di masing-masing meja, Bu. Dengan gunting bisa Ibu. Ini loh. Seperti itu Bu Upita, penjelasan dari Dewan Juri, dan saya tambahkan mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Gunaning dalam penjelasan umum tentang pelaksanaan lomba bahwa ada beberapa space peralatan-peralatan yang akan disediakan oleh panitia dan juga ada beberapa peralatan-peralatan yang dibawa oleh peserta. Dan tadi mungkin belum disinggung tentang HP. Jadi sesuai dengan kesepakatan dengan Dewan Juri bahwa pada saat pelaksanaan lomba, peserta tidak diperkenankan membawa handphone di ruangan lomba. Demikian, Ibu. Untuk Bu Upita, apakah sudah bisa dipahami penjelasan kami? Bu, tapi tanya lagi. Masih penasaran ya? Masih penasaran? Monggo. Kalau masih penasaran, monggo ditanyakan aja. Betul apa-apa. Monggo, Ibu. Suaranya mulai putus-putus, Bu. Oh iya. Suara saya putus. Iya, putus-putus. Sepertinya sinyal itu. Oh gitu ya. Bu, ini kan kondisinya sudah mulai hujan. Oke, monggo Ibu. Nah, kan pakai masker. Apakah pada saat telepon dan penerima tamu itu dibantu dengan pengeras suara? Sampun? Oke, sampun. Ya, nanti untuk kegiatan menerima tamu, jadi nanti di tempat lomba kita siapkan untuk pengeras suara atau speakernya sehingga Dewan Juri bisa langsung mendengarkan dialog antara penerima tamu dan tamu. Begitu, Ibu? Sampun, Ibu Upita, masih ada yang penasaran? Sampun. Oke. Terima kasih Bu Upita. Inggih, sinyalnya mungkin Ibu itu. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru pendamping yang lain? Monggo. Masih kita tunggu. Bu Neni, saya boleh nanya? Inggih. Monggo Ibu Lili. Gini, Bu Neni, nanti ketika presentasi anak-anak kan maju, Bu ya. Nggih. Jadi pertanyaannya, ketika maju itu anak-anak masih menggunakan
masker ketika berbicara, atau maskernya dilepas, ataukah pemakai face shield? Kayak ini Bu kaca itu, apa ya, plastik itu. Gimana Bu enaknya? Soalnya kalau pakai masker kadang kan gimana ya, pasti terhalang gitu. Kalau bicara itu kan nggak enak kalau maskeran itu. Sebenarnya itu bisa dibantu dengan menurut saya, bagaimana kalau pas maju? Oke. Berarti pas maju dia copot masker Bu ya? Menggunakan face shield. Pakai face shield. Oke, baik. Kue fashion. Terima kasih. Yang kaca punya, enggak punya? Sekolahan itu kue. Ya lo aku enggak. Beli ada Bu, murah banyak itu. Enggak kayak dulu, kalau dulu mahal. Sekarang sudah ada di mana-mana dan murah. Bu Umi, nanti tuh gimana Bu, disediain sekolah kenapa Bu, gimana? Ibu. Sebentar Ibu. Yeah. Untuk visit nanti akan disediakan oleh panitia Bapak Ibu untuk visit. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Eni, mohon Bapak Ibu guru pendamping untuk memperhatikan tentang masker juga. Jadi spare masker itu jangan hanya satu masker, tapi sehari paling tidak menyiapkan 2 masker, baik untuk peserta maupun pendamping. Dan untuk visit, sekali lagi saya sampaikan mewakili panitia bahwa visit akan disediakan oleh panitia. Demikian Ibu. Mungkin ada. Kita tambah ya Bu Dia, Bu Neni. Nggih, monggo Bu Lili. Nggih. Begini Bu, kalau bila jadi face shield itu dipakai ketika tampil presentasi depan aja Bu. Tapi untuk pengerjaan yang lain itu wajib pakai masker, bukan hanya visit ya Bu ya. Karena masih ada ini ya. Jadi hanya untuk presentasi aja face shield itu. Kalau mau digunakan semuanya nggak apa-apa, tapi tetap pakai masker misalnya Bu ya. Ketika presentasi aja maskernya bisa dibuka. Terima kasih Bu. Bagaimana Bapak Ibu pendamping, apakah masih ada pertanyaan? Monggo Bu Umi. Ya, terima kasih Bu Neni. Untuk persyaratan pertama wajib rapid antigen untuk yang di luar kota. Berarti peserta yang dari dalam kota Probolinggo tidak perlu menyertakan rapid antigen. Ya. Terima kasih. Saya bantu merespon dari pertanyaan Bu Umi tadi. Untuk rapid antigen itu memang diwajibkan bagi pendamping dan peserta dari luar kota Probolinggo. Jadi untuk yang dari dalam kota Probolinggo sendiri, saya kira nggak perlu menyertakan surat keterangan hasil rapid antigen tersebut. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Neni. Untuk Bapak Ibu pendamping yang lain, mungkin masih ada yang penasaran, ingin bertanya, monggo. Saya Ibu, dari Pasuruan, yang saya kurang jelas masalah penerimaan tamu Ibu. Tadi sudah disampaikan penerimaan tamu untuk apa pasangannya itu menentukan sendiri apa ditentukan juri. Takutnya siswa kami kan misalnya pakai bahasa Inggris ya. Nah, yang pasangannya tidak bisa bahasa Inggris itu Bu. Itu yang saya jadi pikiran seperti itu. Nah, itu Bu, apa ditentukan jurinya, apa kita yang milih sebelum pelaksanaan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh Bu Ubita, tapi monggo Bu Dia dan Bu Lili untuk memperjelas lagi pertanyaan dari Bapak Sinten nggih, ini tertera Norkus. Bapak Sugron Bu dari Pegri 4. Bapak Sugeng nggih. Nggih, Bapak Sugeng. Nggih. Terima kasih Pak Sugeng. Monggo Bu Tia dan Bu Lili untuk memperjelas lagi.
Terima kasih. Oke, tadi sudah saya sampaikan Pak, nanti untuk peserta yang menjadi pasangannya itu bisa milih sendiri, tapi diusahakan tidak peserta yang dipilih itu tidak pernah dipilih oleh orang lain. Ya. Kalau kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya tadi seperti yang disampaikan Bu Pita, kalau ganjil gimana? Ya berarti ada peserta yang diminta bantuannya lebih dari 1 kali kalau memang seperti itu. Memang kendalanya di situ Pak ya. Kalau misalnya yang satu bisa bahasa Inggris, satunya ya memang harus yang dipilih yang bisa berbahasa Inggris. Oke, gitu ya Bu ya. Oke Pak. Terima kasih. Kita memilih sendiri, tapi diusahakan yang dipilih itu tidak pernah dipilih oleh peserta yang lain, gitu Pak. Jadi pemerataan intinya. Terima kasih Bu Tia. Apa kabar Pak Sukron? Pak Sugeng Bu. Pak Sukron kan ini? Iya Pak Sugeng. Iya Bu Nuraili. Salah kenal ya Bu. Pak. Sudah kenal. Sudah kenal ya. Sudah kenal, Bapak sering ke sini. Jadi gini Pak, seperti yang Budia katakan, monggo silakan pilih sendiri daripada kita yang milih, gitulah menurut saya. Iya. Benar juga yang Budia katakan tadi, pemerataan Pak. Soalnya dulu pernah. Jadi satu siswa itu sampai membantu 2-3 kali yang tampil. Gitu. Jangan. Insya Allah nanti semuanya bisa. Ini insya Allah kita dulu yang bahasa Indonesia berapa orang, yang bahasa Inggris berapa orang, nanti kita kelompokkan. Ya Bu ya. Ya monggo di list nggak apa-apa. Monggo ya, nanti bicarakan panitia nggih Bu. Itu toh. Iya. Siap. Jadi kita tahu nanti kalau yang bertelepon bahasa Inggris berapa, yang presentasi bahasa Inggris berapa, monggo. Betul. Untuk telepon sama juri apa sama peserta Ibu? Untuk telepon sama juri Pak, sama juri. Sama juri ya. Sama saya atau dia. Nggak ada masalah kalau gitu, nggih. Jadi nanti kita yang menelpon, murid yang menjawab gitu. Nggih, siap Bu Nuraili. Di situ nanti kita lihat Pak. Sampun responnya anak-anak bisa kita lihat Pak nanti. Kalau dia diem gitu, dia bisa mengembangkan Pak. Iya. Biasanya yang sebentar itu berarti yang belum bisa mengembangkan itu. Iya. Yang nyocot nilainya bagus ya Bu ya? Enggak juga sih. Ya dilihat juga mutunya ya. Iya. Dia bercanda Bu, bercanda. Ini bapaknya suka bercanda Bu Dia. Iya. Iya Pak, monggo. Tidak ngantuk pagi-pagi. Iya. Sampun Pak Sugeng sudah clear? Sampun Ibu. Terima kasih Pak Sugeng. Apakah masih ada Bapak Ibu guru pendamping yang lain yang masih penasaran ingin bertanya? Monggo. Ya, sepertinya sudah clear semua, sudah jelas semua. Ini Bu Lili sama Bu Dia, Bapak Ibu guru pendamping. Sampun nggih Bapak Ibu? Nggih. Soalnya kan ini tiap tahun Bu ya diadakan. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah biasa. Sudah tahu nggih. Tinggal muridnya aja nanti yang persiapan diasah gitu Bu. Sepertinya kalau aturannya bagaimana beliau sudah paham. Nggih. Ampun. Sering dilakukan. Alhamdulillah Bapak Ibu guru pendamping sudah clear semua dengan penjelasan yang disampaikan oleh Dewan Juri maupun penjelasan yang disampaikan secara umum oleh panitia. Dan saya tutup kegiatan technical meeting pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk berkenan hadir dalam pertemuan technical meeting secara virtual yang alhamdulillah berjalan dengan lancar.
Demikian tadi seluruh rangkaian kegiatan technical meeting sudah kita lampaui bersama. Sebelum undur diri, saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu sekaligus Dewan Juri pada kegiatan technical meeting pada hari ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.